terima kasih. Kali ini saya akan mempresentasikan dari studi kasus sistem pengelolaan bank sampah mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Untuk pertama-tama izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Di sini ada saya sendiri, Ketua Andi Suwartike, dan ada rekan saya. Yang kedua ada Galang Wijaya Dewan Putra. Kemudian ada Gusti Ngurah Mahayasa, dan yang terakhir ada Made Ananta Yoga. Nah, pada studi kasus kali ini kami mengambil aplikasi Ewaste, yaitu aplikasi sistem pengelolaan bank sampah berbasis aplikasi mobile, yang dimana pada aplikasi ini dapat digunakan oleh 3 pengguna, yaitu ada nasabah, ada petugas sampah, dan juga ada pengelola. Dan nantinya di mana nasabah itu sendiri akan melakukan penabungan sampah ke bank sampah menggunakan aplikasinya. Dan nantinya nasabah juga akan bisa melihat dari poin atau saldo yang sudah mereka kumpulkan dari hasil menabung sampah di dalam aplikasi Ewaste. Nah, aplikasi ini mengintegrasikan antara bank sampah yang masih tradisional menggunakan buku tabungan manual dengan sistem pengangkutan sampah dari antar desa yang menjemput sampahnya ke rumah nasabah itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya, untuk lebih detailnya, pertama-tama di sini akan dijelaskan oleh rekan saya Galang Wijaya dari use case diagram. Untuk Galang, dipersilakan. Baik, jadi di sini use case. Pada use case itu ada pengguna. Tiga penggunanya itu adalah nasabah, petugas sampah, dan admin. Jadi pada nasabah bisa melihat tabungan dan tagihan sampah, input data sampah, dan tabungan dengan validasi petugas. Lalu ada registrasi dan login, edit profile. Untuk petugas sampah itu bisa melakukan registrasi dan login, edit profile, input data dan sampah, data sampah. Lalu pada admin itu manajemen data sampah, manajemen data pengguna, membuat perjalanan tugas, validasi data sampah. Itu saja use case yang ada pada aplikasi Ewaste. Lanjut. Lalu di sini nasabah dijelaskan bisa melakukan login yang menggunakan email dan password. Lalu nasabah dapat melakukan tabungan, melihat saldo, membuat akun, nama, email, dan password. Di sini ada petugas sampah yang nantinya bisa melakukan login dan input tabungan sampah. Lalu admin bisa melakukan validasi sampah dan membuat perjalanan tugas. Lanjut. Ini adalah rancangan desain UI, yaitu desain masih pada low fidelity. Pada low fidelity di sini telah dibuat halaman untuk selamat datang, login, dan halaman untuk membuat akun pengguna. Bisa dilihat tampilan desainnya. Lanjut. High fidelity akan dijelaskan oleh teman saya, Andi. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk rancangan high fidelity design dari aplikasi Ewaste. Di sini saya akan men-share dari prototype Figma yang sudah dibuat aplikasi Ewaste itu sendiri. Ini adalah halaman pertama di mana jika user membuka aplikasi Ewaste, maka akan ada logo seperti ini. Kemudian setelah splash screen ada halaman selamat datang di mana ketika user belum mempunyai akun bisa melakukan register atau juga bisa melakukan login jika sudah mempunyai akun. Nah, di sini jika user berhasil login maka akan dihadapkan ke halaman home. Di sini halaman home ada poin yang telah dikumpulkan oleh nasabah dan juga nantinya di sini akan
dari petugas sampah memasukkan data sampahnya, apakah sampah sudah terpilah atau belum. Jika sudah terpilah, maka di sini masukkan sampah organik berapa, plastik dan lain-lain. Kemudian selanjutnya akan disimpan dan nantinya akan masuk ke tabungan dari pengguna itu sendiri. Di sini juga ada riwayat dan pesan untuk dirinya, untuk aplikasinya. Nah, ini merupakan tampilan dari riwayat transaksinya. Kemudian ada juga notifikasi jika ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh user. Kemudian pada halaman profile di sini ada akun saya, profile dari user, ada email, bisa merubah kata sandi, ubah profile, dan lain-lain. Nah, itu merupakan rancangan Hack Fidelity dari aplikasi Ewaste. Kemudian selanjutnya pada studi kasus kali ini akan dilanjutkan dari usability testing menggunakan metode SUS yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mahayasa. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh rekan saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai usability testing pada aplikasi Ewaste. Jadi setelah aplikasi digunakan, kita melakukan pengujian usability untuk menguji user experience dari pengguna. Dan pada metode kali ini kami menggunakan metode SUS atau System Usability Skill. Jadi SUS ini merupakan metode dengan cara kuesioner untuk mengukur persepsi kegunaan. Sistem usability SUS berisi 10 pertanyaan di mana partisipan diberikan pilihan skala 1 sampai 5 untuk dijawab berdasarkan pada seberapa banyak mereka setuju dengan setiap pernyataan tersebut terhadap produk atau fitur yang kita uji. Jadi berikut merupakan daftar pertanyaan dari SUS. Yang pertama, saya pikir saya akan sering menggunakan aplikasi ini. Yang kedua, saya merasa aplikasi ini terlalu rumit padahal dapat dibuat lebih sederhana. Yang ketiga, saya rasa aplikasi ini mudah untuk digunakan. Yang keempat, saya pikir saya membutuhkan bantuan dari orang teknis untuk dapat menggunakan aplikasi ini. Yang kelima, saya menemukan bahwa terdapat berbagai macam fitur yang terregistrasi dengan baik dalam aplikasi ini. Poin keenam, saya rasa banyak hal yang tidak konsisten terdapat pada aplikasi ini. Nomor 7, saya rasa mayoritas pengguna akan dapat mempelajari aplikasi ini dengan cepat. Yang kedelapan, saya menemukan bahwa aplikasi ini sangat tidak praktis ketika digunakan. Poin ke-9, saya sangat yakin dapat menggunakan aplikasi ini. Poin ke-10, saya harus belajar banyak hal terlebih dahulu sebelum saya dapat menggunakan aplikasi ini. Jadi itu merupakan 10 daftar pertanyaan dari metode SUS. Jadi untuk hasil dari usability testing akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hasil usability testing. Jadi kita telah mengumpulkan 15 orang yang kita berikan kuesioner dengan 10 pertanyaan yang telah dijelaskan tadi. Dan lanjut. Dan di sini ada aturan menghitung SUS. Yaitu yang pertama adalah setiap pertanyaan bernomor ganjil. Skor setiap pertanyaan yang didapat dari skor pengguna akan dikurangi 1. Setiap pertanyaan bernomor genap, skor akhir didapat dari nilai 5 dikurangi skor pertanyaan yang didapat dari pengguna. Skor SUS didapat dari hasil penyubahan skor setiap pernyataan kemudian dikali 2,5. Baik, jadi di sini setelah kita mengakumulasikan hasil tadi, maka didapatkan skor dari aplikasi Ewaste ini adalah 88,33 yang memiliki grade A. Baik, sekian dari presentasi kami. Maaf jika ada salah-salah kata. Kami ucapkan terima kasih.